Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, ibu akan memberikan sedikit clue mengenai materi kita hari ini. Clue-nya adalah dalam teks ini menggambarkan suatu objek seperti manusia, hewan, dan tempat pun bisa kita jabarkan. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini teks apa? Nah, benar. Namanya adalah teks deskripsi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi, baik itu pengertian, tujuan, ciri, dan jenisnya. Sebelum penyampaian materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, menjelaskan ciri kebahasan teks deskripsi. Dan yang keempat, menjelaskan jenis teks deskripsi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi begini, teks deskripsi itu ialah suatu tulisan yang di dalamnya menggambarkan suatu objek. Contohnya seperti ini. Kalian kemarin telah mengunjungi salah satu tempat wisata, lalu kalian bercerita kepada teman kalian secara detail. Kemarin saya pergi ke taman safari, di sana banyak sekali jenis-jenis hewan. Contohnya ada unta, kanguru, dan beruang. Lalu udara di sana sangat sejuk dan tempatnya sangat bersih. Nah, dari kalian bercerita itu, kalian sudah mendeskripsikan taman safari. Bisa jadi teman kalian merasakan langsung apa yang kalian rasakan di taman safari. Dari sini kalian sudah paham kan apa itu teks deskripsi? Jika kalian sudah paham, Ibu akan memutarkan salah satu lagu nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung teks deskripsi, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Setelah kalian melihat dan mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa tersebut, teks deskripsi yang bagaimana sih yang terkandung di dalam Rayuan Pulau Kelapa ini? Nah, di dalam lagu ini berisi tentang keindahan alam Indonesia, seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Pada lagu ini mengandung teks deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan yang dimiliki oleh Indonesia. Kalian sudah memiliki gambaran dong bagaimana sih teks deskripsi tersebut? Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tujuan dari teks deskripsi.
Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan dari sudut pandang, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Adapun tujuan lainnya untuk mempromosikan atau mengenalkan objek atau orang tertentu. Contohnya tempat wisata, di mana kita membuat suatu teks yang berisi tentang tempat wisata ini sangat indah dan sangat bersih. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya kalian ingin menggambarkan suatu benda yang mana benda tersebut berwarna. Nah, kalian tidak boleh hanya menyebutkan bahwa benda itu berwarna tanpa diperinci. Contohnya kalian melihat buah jeruk. Nah, kalian harus menjelaskan jeruk itu berbentuk apa, berwarna apa, dan sebagainya. Jadi, kalian itu harus menjelaskan secara detail terhadap objek yang kalian lihat. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Nah, yang tadi itu kan kata, sekarang ini kalimat. Jadi kalian harus merinci kalimat itu. Contohnya, ayahku orang yang sangat baik. Dia bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia sangat sayang dan ramah terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Emosi kuat itu apa sih? Emosi kuat itu kita menyampaikan perasaan lebih mendalam atau menyentuh. Contohnya kalian menceritakan tentang pemandangan indah. Kata indah banyak sekali sinonimnya seperti elok, permai, memukau, dan sebagainya. Jadi jika kalian ingin bercerita atau mendeskripsikan, harus menggunakan kata sinonim tersebut agar pembaca merasakan apa yang telah dideskripsikan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, dan hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Yang kelima, menggunakan bahasa dengan panca indera. Nah, dengan melibatkan panca indera, gambaran objek itu menjadi jelas, sehingga para pembaca seolah-olah melihat atau merasakan apa yang telah dideskripsikan. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu jenis teks deskripsi. 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama, spasial. Dalam teks ini, yang penggambaran objeknya hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Yang kedua, subjektif. Dalam teks ini, yang penggambaran objeknya dibuat berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang ketiga, objektif. Dalam teks ini, penggambaran objeknya berdasarkan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai teks deskripsi. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti? Jangan lupa diulang-ulang terus ya pembelajaran kita tentang teks deskripsi ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.